Ini udah jadi tugas kita. Pin, lu masih kuat? Lu ngeremen gua? Enggak gitu maksud gua, Pin. Gua minta tolong lu jangan pakai mata hitam lu ya. Gua mohon banget ini. Sebisa mungkin jangan keluarin mata itu lagi. Denger lu. Kenapa? Lagi pula gue juga nggak tahu kapan mata itu bisa keluar, Nyet. Udah, intinya lu tahan sebisa mungkin. Biar gue yang banyak gerak lawan orang ini. Anjay, sok kuat banget lu sekarang ya. Bukan gitu maksudnya. Udahlah, nanti juga lu paham. Boy, gua juga mau join buat lawan orang ini. Sekarang kita berempat, Nyet. Harusnya nggak mungkin kan kita kalah. Hah, Boris? Boris? Arto? Ayo, kita... Gua suka dengan semangat kalian. Walaupun sudah jatuh berkali-kali, tapi kalian masih selalu mencoba. Itulah yang disebut dengan anak muda. Gua harap dengan berkumpulnya kalian bisa memberikan perlawanan yang cukup serius buat gua. Mengingat, gua udah lama sekali nggak ngerasain semangat ini. Jadi ayo, kita mulai. Kayaknya percuma aja Nyet kalau kita nyerang terus-terusan. Mau serami apapun kita, orang ini benar-benar kuat. Gue yakin dia ini bukan petarung biasa. Kalau gue liat gaya dia bertarung, emang udah berpengalaman banget. Selain itu juga, postur tubuh dia jauh lebih besar dari kita. Dan otomatis, pukulan dia jauh lebih kuat dari apa yang kita kasih ke dia. Itu bukan tolak ukur, Ler. Dulu waktu gue di Kampung Kaleng, lawan gue lebih besar daripada ini. Dan asal lo tahu, badan gue yang sekecil itu aja bisa ngalahin dia. Jadi, gue yakin sekarang kita juga bisa. Lepasin tangan lu dari kalung berharga gua. Dasar mata hitam si pemberontak. Dari dulu sampai sekarang, keturunan kalian itu emang selalu kurang ajar. Ya, gue tahu banget Nyet sama lu. Tapi untuk kali ini, kondisi kita beda. Dia bukan sembarangan musuh, Nyet. Dan gue ngerasa dia di atas manusia normal lainnya. Gue bukannya takut, tapi gue sedikit ragu. Gue takut kita gagal, Nyet. Kalau ngomongin soal takut gagal, gue dan semua orang di dunia ini juga takut, Nyet. Tapi asal lo tahu, gue selalu hidup dengan keberanian kecil yang udah gue kumpulin di setiap harinya. Itulah yang membuat gue bertahan dan bahkan bikin gue jadi lebih kuat untuk semua masalah yang gue hadapi. Kalau lo punya pikiran itu, berarti lo udah gak percaya sama orang-orang yang hari ini berjuang atas setiap masalah yang mereka hadapi. Sorry Nyet. Sebagai ketua, nggak seharusnya gue ngomong gitu. Mending lo fokus. Oke, Pin. Di titik ini, gue ngerasa emang harusnya Epin lah yang jadi ketua dari geng ini. Bukan gue. Mau gimana pun, dia terlahir sebagai pejuang sejak kecil. Dan dia pantas untuk gelar itu. Tapi, karena dia udah mempercayai gue, harusnya gue bisa bikin dia jadi lebih kuat. Jangan terlalu banyak omong. Mari kita mulai pertempuran ini. Lu siap, Riz? Musuh di depan kita ini dari tadi sama sekali gak ngerasain pukulan kita. Kayaknya kita harus benar-benar ngasih pukulan telak ke dia, walaupun cuma sekali doang. Ya, gua udah ngerasa sejak awal kalau orang ini memang benar-benar jauh di atas kita. Tapi benar seperti yang lu bilang, harusnya dengan kita berempat, kita bisa ngalahin dia. Siap, Nyet. Oke, Pin. Untuk semuanya, orang-orang pemberontak ini udah berani nyerang laboratorium sebagai aset penting organisasi kita, yang dimana kita ditugaskan untuk melindungi tempat ini. Jadi apapun yang udah mereka lakukan, kasih pelajaran ke mereka atas tindakan ini.
Ayo, serang sekarang. Gimana ini dong? Mau kita gas? Ya iyalah, masa kita diam aja diserang? Ayo semuanya, meskipun energi kita udah setipis tisu, tapi kalau kita bersatu, semuanya bisa kita bikin runtuh. Gua nggak tahu ini keputusan bener apa enggak. Gua ngerasa kayaknya kita bakal kalah dalam pertempuran ini. Tapi bener juga yang dibilang oleh Dong. Kalau kita diserang, ya kita harus ngelawan. Ayolah, kenapa kalian masih main-main? Kalian ini sudah berempat, dan gua rasa kalian juga bukan orang biasa-biasa aja. Perlawanan kalian juga cukup baik. Tapi, ya, harus gua akuin, itu masih sangat lemah. Kalau kayak gini terus, gua jadi pengen cepet-cepet nyelesain semua pertarungan ini. Artinya, kalian akan tewas di sini. Cih, semudah itu lo ngomong. Gua akuin lo emang kuat, tapi nggak mungkin lo nggak bisa kalah kan? Mau nggak mau, kita emang harus ngalahin orang ini. Ayah gua udah diculik juga oleh mereka. Dan gua nggak tahu sekarang ayah gua ada di mana. Kayaknya tinggal nunggu giliran untuk dicuci otaknya. Jadi, gua harus ngalahin orang ini untuk nyelamatin ayah gua. Lu tenang aja, Riz. Kita semua pasti bakal bantu bebasin ayah lu gimana pun caranya. Meskipun musuh di depan kita ini akan sangat sulit untuk kita kalahin. Tapi kalau gua pikir-pikir lagi nih, nggak ada gunanya kita nyerang mereka berempat. Sebagian dari kalian harus ada yang bisa nahan dia dan ngebiarin gua masuk untuk mencari tahu banyak hal di dalam. Mungkin bisa jadi kita bisa punya chance untuk ngalahin dia. Iya, gua setuju sama yang lo bilang, Nyet. Maka dari itu, biar gua aja yang nahan dia. Gua nggak mau Epin terlalu banyak nerima pukulan. Karena dari itu, dia bisa ngeluarin mata hitamnya. Lu kenapa ngebahas mata hitam gua mulu dah? Di kondisi kayak gini, gua emang butuh mata itu untuk ngalahin dia. Mata itu emang ngebantu lo. Tapi mata itu juga bisa bikin lo mati, Nyet. Maksud lu? Udah, lu bantu gua aja lawan sebisanya. Biar kita kasih Artu jalan buat masuk. Kenapa lu jadi? Pin, sekarang gua yang ketua. Jadi ikutin kata gua. Yang dibilang Joler bener, Pin. Mau gimana pun kondisinya, lu harus sayang juga sama diri lu. Kita juga nggak mau kalau lu sampai kenapa-napa gara-gara mata lu itu. Karena lu nggak tahu aja ketika lu pakai mata itu, betapa susahnya kita buat nyadarin lu, Nyet. Ya udah, yuk. Kita serang sekali lagi. Hahaha, sudah cukup main-mainnya. Ini saatnya satu-satu dari kalian harus dihabisi. Lapor, Pak. Kondisi di laboratorium sudah semakin mencekam. Pemberontak sudah mulai masuk ke bagian dalam. Tapi di bagian luar, prajurit yang dipimpin oleh Erlang sudah mulai berperang. Di sisi lain, Peter juga sudah menuju laboratorium. Dia juga sudah memberitahu petinggi organisasi peti mati yang berjaga di pabrik Lembaksur, yaitu Laksana. Kabarnya, dia akan segera datang untuk membantu. Oke, bagus kalau semuanya sudah mulai bergerak. Tapi satu pertanyaan, kenapa para pemberontak itu malah menjadi semakin kuat? Harusnya ini bukan masalah untuk prajurit kita, kan? Oh, maaf, Pak. Laporannya belum selesai. Ada lagi yang harus saya kasih tahu. Apa? Orang yang berjaga di bagian pintu masuk Lembaksur, semuanya dikalahkan. Hah, siapa yang melakukannya? Baron dan Niko Baron.